Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan sedikit mengenai ciri-ciri kehidupan masyarakat praksara masa berburu. Dan untuk melanjutkannya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Septa Kurniawan, NPM 21140016. Kehidupan manusia pada masa berburu dan meramu termasuk bagian dari zaman prasejarah. Di masa itu, manusia sama sekali belum mengenal tulisan. Mereka juga berada di zaman prasejarah itu. Satu-satunya cara menengok kehidupan di masa itu adalah dengan melihat peninggalan mereka berupa fosil, alat-alat kehidupan, fosil tumbuhan maupun hewan. Seperti dikutip dari buku Rekam Jejak Peradaban Indonesia 2017 yang diterbitkan Kemendikbud. Sistem sosial budaya dan ekonomi manusia pada masa berburu amat sederhana, serta sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu yang belum kompleks. Pada masa berburu dan meramu, manusia menggunakan tradisi lisan yang menjadi fondasi untuk kehidupan zaman sekarang. Keterampilan dan alat-alat yang digunakan pada masa itu juga masih dalam proses perkembangan dan penyempurnaan. Ciri utama kepercayaan manusia masa berburu adalah meyakini kemampuan mistis dan benda-benda dan alam yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Kepercayaan yang dianut masyarakat berburu terdiri dari keyakinan animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme, keyakinan bahwa benda-benda memiliki roh atau jiwa, seperti pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya. Yang kedua, dinamisme. Kepercayaan ini meyakini bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya usaha manusia. Kekuatan itu bersemayam pada benda-benda magis seperti keris, jimat, pohon besar, dan lain sebagainya. Untuk meraih kekuatan dan pertolongan dari benda-benda itu, mereka menghanturkan sesaji atau ritus tertentu pada benda-benda tersebut. Dan yang ketiga, totemisme, meyakini bahwa ada hewan tertentu yang dianggap sakral dan berkekuatan magis. Hewan yang dianggap suci itu misalnya adalah sapi, ular, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ciri yang kedua, ciri sosial. Ciri utama kehidupan sosial masyarakat berburu dan meramu adalah dengan berkelompok dalam lingkup kecil sekitar 10-15 orang. Sangat sedikit sekali. Setiap kelompok kecil itu memiliki pemimpin yang ditaati oleh anggotanya. Hidup mereka masih nomaden atau berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan gunanya untuk memperoleh sumber daya
guna memenuhi kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal. Adapun sejumlah ciri sosial lainnya di masyarakat berburu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak bisa bercocok tanam karena mereka pindah ke lokasi satu dan ke lokasi berikutnya. Dan mereka hanya mengandalkan keterampilan berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, hidup dengan cara nomaden dalam kelompok kecil dengan cara mereka mengumpulkan makanan dari sumber alam langsung. Ciri budaya masyarakat berburu dan meramu bisa dilihat dari cara mereka memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu satu, peralatan sangat sederhana. Peralatan yang digunakan manusia di masa berburu dan meramu sangat sederhana. Awalnya mereka membuat rakit, namun lambat laun mereka membuat perahu. Jadi ada progres peningkatan. Dan yang ketiga, perhiasan sangat primitif. Manusia di masa berburu sudah mengenal perhiasan, kendati sangat primitif, yaitu merangkai kulit-kulit kerang sebagai kalung. Kita lanjutkan karena ada sedikit kendala teknis. Yang terakhir yaitu alat-alat yang mereka gunakan langsung dari alam. Jadi mereka memanfaatkan alat yang untuk berburu langsung dari alam. Contohnya seperti batu, tulang, kayu, dan sebagainya. Dan mereka tinggal di gua-gua untuk berlindung dari hempasan alam. Selain itu, mereka seringkali tinggal berpindah-pindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya, yaitu nomaden. Dan keempat yaitu ciri ekonomi. Manusia di masa berburu dan meramu menggunakan sistem ekonomi yang amat sederhana, yaitu cara barter. Artinya, mereka melakukan tukar-menukar barang untuk memperoleh barang yang berbeda. Jika sumber daya di suatu wilayah habis, mereka pindah ke lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ciri yang kelima, ciri teknologi, yaitu manusia di masa berburu sangatlah sederhana. Peninggalannya adalah batu-batu yang diruncingkan sebagai senjata berburu. Selain itu, sebagian besar waktu mereka habis digunakan untuk mengembangkan teknologi baru dengan memakai teknik yang sangat rendah, seperti teknik tangan, pukulan, goresan, roda berputar, serta teknik tatap batu. Dan contoh alat-alat mereka untuk berburu yaitu contoh seperti kapak. Ada seperti kapak genggam, kapak lonjong, dan kapak persegi. Yang kedua, alat-alat serpih dan bebatuan difungsikan sebagai gurdi atau penusuk maupun pisau. Bisa dilihat ini contoh dari alat-alat serpih tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, saya ada sedikit video mengenai kesimpulan dari ciri-ciri kehidupan masyarakat praksara masa berburu. Dan langsung kita saja saksikan. Masa berburu dan meramu. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu atau food gathering adalah 1. Pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia.
2. Belum mengenal bercocok tanam. 3. Kebutuhan makan mereka tergantung pada alam, sehingga cara mereka mencari makan disebut dengan nama food gathering, mengumpulkan makanan dan berburu. 4. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana dan masih kasar belum halus. Batu, tulang, dan kayu merupakan bahan-bahan yang digunakan oleh manusia purba untuk membuat alat-alat. Setelah menonton video tadi, diharapkan semoga kita dapat menyintai sejarah-sejarah, terutama sejarah di Indonesia yang amat sangat beragam. Dan untuk waktunya saya akhiri, dan bila ada kesalahan kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.